Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Pumatasari dengan NIM 19231099, berasal dari kelas IPA C 2019. Mengenai inovasi pembelajaran, di sini saya akan mengangkat PPT interaktif atau PowerPoint interaktif. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu media pembelajaran yang interaktif. PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Kemudian, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seseorang atau tenaga pengajar untuk mengajarkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat memudahkan para tenaga pengajar untuk menguasai kelas dan membantu peserta pelatihan untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan, serta membuat peserta untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari PPT interaktif ini. Kemudian, meskipun PowerPoint tidak asing lagi digunakan, namun tidak semua PowerPoint itu bersifat interaktif. Ada beberapa kriteria yang bisa menjadikan PowerPoint itu bersifat interaktif. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar PowerPoint yang kita buat itu bisa bersifat interaktif. Kita akan mencoba mengangkat materi sistem tata surya untuk mencontohkannya. Bagaimana sih pengaplikasian dari PowerPoint interaktif ini pada materi sistem tata surya? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pengajar, kita itu harus menguasai materi secara penuh. Jadi sebelum mengajar, usahakan kita sudah menguasai materi yang nanti akan kita ajarkan. Sebagai seorang pengajar, kita harus mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, peta konsep, dan materi pokok dari sistem tata surya itu sendiri. Nah, kita lihat dari peta konsepnya, sistem tata surya ini mengenai teori pembentukan, bulan, macam-macam planet, matahari, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk cara yang kedua, slide semenarik mungkin. Usahakan sebagai seorang pengajar kita itu menyajikannya jangan menaruh banyak tulisan, tapi cukup poin-poinnya saja, sehingga siswa itu lebih terfokuskan kepada permasalahan yang akan kita tuju. Nah, perhatikanlah video berikut ini di mana kita hanya menyajikan poin-poinnya saja. Ada matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteoroid. Nah, jadi siswa tidak perlu membaca dan otaknya itu lebih terfokuskan kepada tujuan yang sebenarnya akan kita tuju. Usahakan slide tulisannya tampil itu satu persatu sehingga kita bisa bertanya kepada siswa terlebih dahulu, ini namanya apa, setelah Merkurius itu ada apa. Jadi siswa bisa berpikir terlebih dahulu sebelum melihat. Siswa bisa berpendapat terlebih dahulu sebelum mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Kemudian menggunakan media tambahan. Media tambahan yang bisa kita gunakan di sini ada gambar atau video. Nah, di sini kita menambahkan video sehingga materi yang akan kita sampaikan itu dapat tergambarkan secara jelas sehingga siswa bisa mengetahui, oh ternyata begini cara kerjanya. Nah, dengan adanya animasi atau video-video ini diharapkan akan membuat siswa lebih mudah mengingat materi yang telah guru berikan. Dan selama proses pembelajaran pun tidak akan membosankan bagi siswa karena penyampaian materinya itu menarik dan juga interaktif dengan mendesain
PowerPoint-nya seperti ini. Dengan melihat contoh bagaimana cara terjadinya gerhana matahari, maka siswa seolah-olah mempelajari secara langsung dengan adanya animasi seperti ini. Juga usahakan materi yang kita buat itu atau yang kita sampaikan itu sesederhana mungkin, sehingga audiens itu mudah untuk memahaminya. Kemudian materinya itu saling memperkuat. Jangan sampai materinya itu saling menindas satu sama lain. Usahakan materi yang kita sampaikan itu saling memperkuat sehingga berfungsi dapat saling mendukung apa yang sedang dibicarakan secara verbal dan secara visual. Kemudian tampilan media tersebut mampu menumbuhkan semangat atau mengundang pertanyaan, menciptakan rasa ingin tahu, atau menggugah emosi audiens. Dan gunakan efek secukupnya. Jangan sampai pemberian efek yang berlebihan bisa membuat penyampaian materi kita itu tidak maksimal, seperti tulisannya itu kurang jelas karena efek. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Nah, dari pemaparan materi tadi ada banyak manfaat PowerPoint interaktif. Yang pertama, siswa akan lebih memperhatikan selama proses pembelajaran karena modal pembelajaran yang disajikan itu menarik. Kedua, siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur menggunakan slide-slide. Yang keempat, selama proses pembelajaran tidak akan membosankan karena penyampaiannya lebih interaktif dan menarik.